Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit tentang statistik pendidikan. Langsung saja masuk materi. Dari pengertian dasar statistik sendiri, yaitu metode ilmiah yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan memprestasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Ada istilah lain, yaitu statistika dalam bahasa Inggris disebut statistics, berbeda dengan statistik. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah datanya. Informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Kata statistik juga diartikan sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil dari data itu sendiri. Untuk pengertiannya itu tadi, dan selanjutnya akan pelajari materi ilmu statistik dibagi menjadi dua bagian. Nah, ilmu statistik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial atau bisa disebut induktif. Untuk pengertian statistik deskriptif sendiri adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Statistika deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti berapa rata-ratanya, berapa jauh data bervariasi dari rata-ratanya, beberapa median data dan sebagainya. Yang kedua itu statistik inferensial. Pengertiannya adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dan data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel itu berada. Nah, statistika inferensial berusaha membuat berbagai inferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan bersama populasi, uji hipotesis, forecasting, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu untuk yang materi selanjutnya itu kegunaan statistik. Nah, kegunaan statistik sama seperti metode lainnya. Statistik juga memiliki beberapa kegunaan yang dapat membantu manusia dalam melakukan suatu pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, ada beberapa kegunaan statistik yang lainnya, yaitu yang pertama, statistik berguna untuk mendapatkan suatu gambaran. Contohnya seperti gambaran khusus ataupun gambaran yang umum mengenai sebuah keadaan, peristiwa, dan juga gejala. Manfaat yang kedua yaitu statistik berguna untuk dapat melakukan suatu pengujian. Hal ini akan mengungkapkan apakah suatu gejala satu sama dengan gejala yang lainnya atau malah sebaliknya. Apabila ada perbedaan, itu adalah suatu perbedaan yang memiliki arti atau perbedaan tersebut telah terjadi hanya dengan kebetulan saja. Untuk manfaat yang ketiga itu statistik berguna untuk dapat mengetahui suatu perkembangan atau pasang surut dari suatu gejala atau peristiwa keadaan tersebut dari masa ke masa. Manfaat yang keempat yaitu statistik berguna untuk dapat mengetahui
apakah suatu gejala memiliki hubungan dengan gejala yang lainnya. Dan yang kelima, statistik berguna untuk dapat menyusun sebuah laporan yang bersifat data kuantitatif yang sangat ringkas, jelas, dan juga teratur. Yang terakhir yaitu statistik juga berguna untuk dapat menarik suatu kesimpulan dengan cara yang logis dan dapat mengambil suatu keputusan dengan cara yang baik dan benar. Untuk statistik sendiri mempunyai ciri-cirinya. Ada beberapa ciri-ciri karakteristik atau ciri-ciri pokok statistik adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Atau statistik itu atau penjelasan seperti statistik itu bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat objektif. Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat mencari fakta, mengungkapkan kenyataan yang ada, dan memberikan keterangan yang benar. Kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuannya diungkapkan apa adanya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu statistik bersifat universal atau bersifat umum. Statistik sendiri tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan. Selanjutnya yaitu materi statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Statistik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif, statistika inferensial. Dilakukan berdasarkan aktivitas. Contoh statistik deskriptif itu tabel, diagram, grafik, terus besar-besaran lain di majalah dan koran-koran. Statistik inversial yaitu sebuah metode yang mempunyai dipakai menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Untuk tentang data. Nah, data sendiri mempunyai pengertian yaitu catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya tanpa ada perubahan atau pembohongan. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Nah, yang kedua populasi. Materi yang kedua tadi populasi. Nah, populasi ini adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi, sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Untuk penarikan sampel diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar dan penelitian memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi.
maka penelitian perlu mendefinisikan populasi target dan populasi terjangkau, baru kemudian menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakannya. Tentang materi tentang jumlah sampel. Nah, materi ini yaitu untuk jumlah sampel sendiri yaitu untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para ahli secara umum untuk penelitian korelasional. Jumlah sampel adalah 30. Sedangkan dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimal itu 15 dari masing-masing kelompok, dan untuk penelitian survei jumlah sampel minimal adalah 100. Besaran atau jumlah sampel ini sampel sangat tergantung dari besaran, tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan si peneliti tersebut. Tentang ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus adalah bagian dasar yang wajib kita pelajari dalam statistika. Untuk pengertiannya yaitu pengertian ukuran pemusatan data yaitu ukuran suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Atau sebaliknya, terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan ada 3, yaitu yang saya seperti yang saya sebutkan di atas tadi, mean, median, dan modus. Ketika memiliki ciri-ciri dan perbedaan yang dapat dijelaskan secara matematis. Akan saya jelaskan sedikit tentang materi yang mengenai mean, median, dan modus. Yang pertama dulu dari mean. Nah, mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagai dengan banyak data. Terdapat 2 nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Nilai tengah bisa juga disebut dengan mean atau rata-rata. Yang kedua yaitu median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar, atau bisa dari yang terbesar dulu baru yang terkecil. Karena suatu kelompok terbagi atas 2 jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap, maka terdapat 2 solusi menentukan median yang dapat digunakan untuk khusus tersebut. Nah, yang ketiga tadi yaitu modus. Modus sendiri mempunyai pengertian yaitu salah satu ukuran pemusatan yang paling sering. Nah, kalau modus ini yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data adalah modus dari kelompok tersebut. Berbeda dengan median, penentuan modus ini tidak perlu melakukan pengurutan terhadap kelompok data, melainkan cukup menggunakan pengamatan terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Untuk materi yang terakhir tadi tentang ukuran penyebaran data. Nah, dalam statistika terdapat 2 jenis pengukuran data, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data.
Apa sih penjelasan dan perbedaannya? Nah, untuk ukuran pemusatan data adalah nilai yang menyatakan letak data. Dalam ukuran pemusatan data, terdapat rata-rata atau mean, modus, dan median. Rata-rata atau mean adalah hasil bagi antara jumlah semua data pengamatan dengan banyak data. Cukup untuk sekian penjelasan materi tentang statistik di setengah semester ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.